Akuntansi 18A dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, menjelaskan mengenai bab 2 yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi diartikan oleh beberapa ahli dengan definisi yang berbeda, namun pada dasarnya garis besarnya adalah sistem informasi akuntansi menurut para ahli. Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi diartikan sebagai organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan lain. Dan Mainet Nugroho Wijayanto yang mengartikan bahwa sistem informasi akuntansi sebagai susunan formulir catatan peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Adapun menurut Romnet dan Steinbart, sistem informasi akuntansi merupakan mengumpulkan, mencatat, menyampai dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan bagian-bagian di sistem informasi akuntansi. Terdapat beberapa bagian penting dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, people yang bertugas mengoperasikan sistem serta melakukan ragam fungsi. Yang kedua, prosedur, yakni bagian yang mengumpulkan, memproses serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Yang ketiga, data yakni bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Yang keempat, software merupakan bagian yang memproses data yang terdapat pada organisasi. Yang kelima, instruktur informasi teknologi yang terdiri dari komputer serta peralatan lain. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Sistem informasi merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya terdapat sistem pertanggungjawaban secara detail sehingga sistem informasi akuntansi bisa menjaga aset perusahaan serta mengurangi resiko penggelapan aset yang dilakukan oleh semua pihak. Ada 3 subsistem yang harus ada pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi yang mendukung proses operasi harian bisnis. Yang kedua, sistem pembukuan yang digunakan sebagai sistem untuk menghasilkan laporan keuangan lainnya, laporan neraca dan rugi laba, pengembalian pajak serta cash flow. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen yang berguna untuk mengatur laporan pada perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan sebagainya. Sebagai contoh, laporan pertanggungjawaban, anggaran, kinerja, serta informasi data yang berfungsi untuk mengambil keputusan. Materi selanjutnya bab 3, laporan laba rugi konferensif dan laporan keuangan. Laporan laba rugi konferensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi konferensif sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan itu sendiri, seperti yang pertama, investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan, yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen. Perusahaan yang kedua, kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang ketiga, manajemen laporan laba rugi konferensif dipandang penting bagi investor dan kreditor, maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi konferensif. Selain itu, banyak perusahaan bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Elemen laporan laba rugi konferensif. Yang pertama, pendapat atau penjualan bersih. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, laporan laba rugi gross profit. Yang keempat, biaya operasional. Yang kelima, pendapatan operasional. Yang keenam,
pendapatan dan pengeluaran lainnya. Yang ketujuh, laba bersih. Demikian penjelasan dari bab 2 dan bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.